Shalom, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga. Minta izin dong jadi co-host ya. Iya, biar ya tidak merasa jadi orang asing. Kalau masih Bagus belum jadi nih, co-host, berasa jadi orang asing kita. Kalau udah jadi co-host baru berasa jadi keluarga kita nih. Puji Tuhan. Baik. Nah, malam ini kita juga akan sedikit share ya tentang bagaimana mungkin di sini kita sebagai seorang tua dan juga mungkin sebagai rekan kerja. Nah, tanpa kita sadari seringkali hari-hari ini dengan setiap media sosial yang begitu lagi bekennya, nah kita sampai terpengaruh ya untuk menyakiti dengan perkataan, dengan sikap, dengan perilaku tanpa kita sadari. Bahkan kadang-kadang juga kita juga menyakiti juga dengan tindakan-tindakan kita. Bahkan lebih yang kita nggak sadari adalah kita menyakiti dengan online ya, dengan cyber ya. Dari kita kadang-kadang nggak menyadari, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Saya mencoba untuk sedikit berbagi dengan teman-teman. Oke, ya ini sedikit perkenalkan ya keluarga saya. Ya, puji Tuhan, keluarga besar. Nah, kita akan coba lihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari beberapa poin ini. Ya, oke. Saya masih agak gaptek nih. Oke, Nextnya gimana? mohon dimaafin. Nah, ini dia ya, masih agak gaptek-gaptek kita ya. Baik. Dia jadi kita akan lihat sedikit materi tentang betapa pentingnya untuk kita tidak ya eh, bullying ataupun kita juga menjadi korban bullying. Ya, izinkan saya keluar dulu sebentar supaya kita pakai yang basic. Saya agak gaptek nih pakainya bentar ya. Oke, saya pakai yang biasa dulu deh biar lebih mudah. Oke, puji Tuhan. Nah, kadang-kadang dengan kita status kita di Facebook kita, di Instagram kita, di WhatsApp kita, itu bisa menjadi sesuatu hal yang dimanfaatkan orang ataupun dibully orang ataupun kita bisa ditertawakan orang dan itu menuduh kita dan mengintimidasi kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga merekam sesuatu gambar dan gambar tersebut kita pakai untuk kita sebarkan dan pas sepengetahuan dan seizin orang yang bersangkutan dan orang tersebut juga terlukai atau mungkin kita pun yang dilukai dan kita kadang kita juga ikut like, ikut sebarkan dan kadang-kadang lewat apa yang kita lakukan di dalam dunia maya tersebut kita menyampaikan kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menuduh, kata-kata yang melukai. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di dalam kerjaan, di dalam pelayanan, kita nggak sadar perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang melukai, perkataan-perkataan yang menuduh, perkataan-perkataan yang mengintimidasi, perkataan-perkataan yang membuat orang kehilangan jati diri. Nah, apa itu sih bullying? Bullying adalah perilaku yang disengaja dan agresif yang terjadi berulang terhadap korban. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Apa sih penyebab bully? Ya, biasanya itu karena setelah diteliti ya, jadi ternyata pelaku orang yang bullying ini biasanya karena memiliki masalah keluarga, stres atau trauma. Bahkan ada juga yang karena dia sendiri menjadi korban Iya, dulunya. betul. Ya, sehingga mereka yang pernah diintimidasi akan lebih berpeluang menjadi pelaku bullying ketimbang orang yang tidak pernah diintimidasi atau yang tidak pernah menjadi korban. Oke. Jadi apa aja nih jelas jenis-jenis bullying nih, Buria? Ya, jenis-jenis bullyingnya itu ada yang verbal, ada yang sosial maupun fisik. Kalau secara verbal ini mengatakan
dan kalau zaman sekarang ada juga yang menulis ya, karena Hmm, banyak yang ngobrolnya lewat WA betul, ya. betul, betul. Jadi komen-komen di Instag ataupun di Hmm, FB hmm, gitu hmm, kan. hmm, hmm. Nah, jadi dengan menulis sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak berkenan tentunya ya, Hmm, itu biasanya yang bersifatnya itu mengancam, hmm. menggoda, ganti nama panggilan, Iya, iya, berkomentar iya. jelek ya, mengejek. Jadi lebih ditujukan untuk hal-hal yang negatif dan Hmm. tentunya dengan sengaja Oh, ya. si gendut gitu ya. Si tiang listrik gitu Iya, ya. Waduh, ya, jadi ya. manggilnya juga dengan nama panggilan yang tidak semestinya ya. Iya. Dan di dalam jenis bullying yang sosial ini mempermalukan seseorang di depan umum ya, Hmm. sampai bisa mengucilkan dan bahkan menyebarkan gosip tentang seseorang tersebut. Wow. Nah, ini cukup marak nih zaman-zaman sekarang ya. Jadi bahaya ya, seperti memprovokasi lalu mempermalukan ya. Nah, juga ada juga yang secara fisik. Nah, ini mungkin agak berkurang nih karena pandemi ya, karena sulit nih untuk dilakukan. Jadi biasanya memang bersifat memalak, melukai tubuh orang lain, memukul, menendang. Jadi diperlakukan kasar secara fisik ya, mencubit, Hmm. meludahi, mendorong. Melecehkan Iya, ya. melecehkan ya, Hmm. sampai dengan sengaja biasanya memang ditujukan untuk mengambil barang orang lain ya. Wow. Nggak selalu, tapi banyakan untuk seperti itu. Nah, ada satu lagi nih yang sekarang lagi ngetren, cyberbullying. Waduh, apa itu cyberbullying? Ya, ini dunia maya ya. Dimana kalau kita lihat ini ada salah satu cerita kesaksian di mana bintang Korea namanya Choi Jiri, yaitu Suli, diduga gantung diri karena depresi yang dialaminya. Suli diduga depresi karena selalu mendapatkan komentar nyinyir ya. Ya, nyinyir itu apa sih? Ada nanya. Oke, kalau menyinyir itu adalah perkataan komentar-komentar yang Negatif, negatif, mengintimidasi, menyindir. menyindir, mempermalukan, dan ujaran-ujaran kebencian dari pengguna internet. Ada juga namanya Gohara. Itu juga artis ya, 28 tahun dia juga meninggal. Ada juga Jeong Dabin ya. Itu juga usia 26 tahun. Bahkan baru-baru ini yang di Oktober ya September 2020. Masa-masa lagi pandemi gara-gara nggak pakai masker, Maria Hamasaki usia 23 tahun. Dia juga bunuh diri. Dan masih banyak lagi artis-artis maupun apalagi orang biasa. Artis aja yang segitu dikitnya jumlahnya ya, perbandingan dia dunia kan daripada yang namanya orang artis dengan orang dunia yang bukan artis mungkin 0,0 sekian persen gitu ya artis ya. Namun bagaimana kita aja bisa melihat deretan begitu banyak artis yang begitu pede, terkenal, uang, harta semua ada aja gara-gara komentar negatif, komentar yang menuduh, yang tidak mensupport, komentar-komentar gara-gara tidak pakai masker, diketawain orang, dituduh orang, dan dicaci maki sama orang sampai tersakiti. Dan dia nggak bisa ngomong dan dia akhirnya bunuh diri. Apalagi yang tidak kelihatan, baik di dunia kerja, baik di dunia sekolah, baik di dunia anak, bahkan di sebagai orang tua, istri khususnya depresi banget. Udah kerja, ngurusin suami, ngurusin kerjaan, ngurusin anak, aduh, depresi banget. Dan mereka ngadapi bullying lagi dari teman-teman sekolah, dari teman-teman kerja, dari komunitas, itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi cyberbullying itu adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Cyberbullying bisa memberikan dampak negatif terhadap psikis, fisik, dan perubahan perilaku. Nah, jadi korban dari cyberbullying akan merasa ketakutan, tidak puas terhadap diri sendiri, nggak percaya diri, ya, minder, tertuduh. Nah, korban cyberbullying ini bisa mengalami sulit tidur, insomnia, dan berujung kepada depresi. Wah, ngeri ya. Nah, jadi beberapa contoh cyberbullying itu adalah menyebarkan gambar-gambar ya, Ya. kita posting, reposting ya kan, kita editing, kita manipulasi, kita ganti-ganti, dan akhirnya orang tersebut tertuduh, terintimidasi, informasi-informasi yang negatif yang belum tentu benar, bahkan kadang-kadang benar sekalipun tetapi tidak tepat guna. Aduh. Dibesar-besarkan. Iya, terus menyebarkan gambar, informasi untuk membuat orang lain malu.
ya mempermalukan, menuduh, mengintimidasi, ya, dan itu membuat orang jadi kehilangan jati diri, yang menyebarkan gambar informasi personal untuk menghina orang lain. Wow, ngeri sekali cyberbullying ya hari-hari ini ya. Nah, cara cegah cyberbullying gimana? Sejak dini kita harus berikan edukasi kepada anak jasmani, anak rohani kita soal etika di dalam media sosial. Nah, ini yang jarang kita bicara nih di dalam media sosial, etikanya apa ya? Kita berpikir, ah itu kan dunia umum, itu kan nggak bisa kita kontrol, ya udahlah maklumlah, biarin aja lah. Nah, saya sendiri juga tersadarkan ya, seringkali saya berpikir bahwa ah udah nggak apa-apalah, ini kan memang umum dan susah dikontrol. Namun nggak boleh. Efeknya sangat mengerikan. Jadi kita harus jadi agar mereka tidak menjadi pelaku cyberbullying, mereka harus diedukasi. Nah, salah satunya yang sekarang kita lakukan ini. Dengan kita mengedukasi, kita jadi menyadari tindakan kita sekalipun sederhana, tetapi itu membawa dampak yang sangat besar. Apalagi kita yang biasanya sebagai orang yang tampil ya, untuk berbicara, ketika kita nggak hati-hati berkata, bersikap, berperilaku, menyampaikan, reposting, itu dianggap kebenaran. Wah, fatal sekali tuh. Nah, perlakuan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ajarkan. Sharing dulu sebelum kita sharing. Ngobrol terbuka, kompak, diskusikan dulu sebelum kita bagikan. Kenali dulu informasi kebenarannya. Kirim selalu pesan-pesan yang positif, yang negatif jangan di reposting. Jangan kita kirim ya gambar-gambar yang mengerikan, gambar-gambar yang melukai, gambar-gambar yang mempermalukan, gambar-gambar korban-korban orang yang kita pikir lucu, kita ketawa tetapi orang tertuduh dan orang sampai bunuh diri loh. Ngeri ya. Nah, jadi kita jangan ikutin teman-teman kita yang membuli, memposting, menyampaikan hal-hal negatif, itu jangan kita ikut-ikutan. Oke? Nah, apa dampak nih? Ya, jadi dampak dari bullying ini memang luar biasa sekali ya. Walaupun untuk awal-awalnya mungkin hanya terlihat seperti rendahnya rasa percaya diri, dan mungkin hanya terlihat seperti adanya perasaan marah, sedih ya. Tapi ujung-ujungnya itu sampai dia merasa tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan otomatis jadi terisolasi ya dari Yes. lingkungannya. Kalaupun nggak terisolasi, biasanya akan menjadi dianya sendiri yang akan mengisolasikan diri. Nah, bullying ini juga bisa menyebabkan sampai ke depresi. Wow. Nah, inilah yang ujung-ujungnya berpikir untuk bunuh diri, ya. Jadi korban dari bullying ini akan mengalami kecenderungan untuk sulit percaya kepada orang lain karena ya itu dia menjadi korban ya. Jadi bagaimana dong untuk mencegah bullying-bullying itu terus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Jadi untuk mencegah bullying ini ya tentunya harus ada peran serta nih ya dari orang tua. Ya, kalau ini terjadi pada anak-anak ya. Nah, jadi untuk orang tua yang punya anak, jadi jangan dianggap remeh nih kalau misalnya kira-kira ada anak cerita tentang bullying yang terjadi di sekolah ataupun di dalam dunia maya mereka ya. Jadi kita harus bangun ya konsep diri yang baik tentunya di dalam Tuhan. Dukung minat dan bakat anak karena dari sini akan membuat si anak bisa berpikir yang positif tentang diri dia. Lalu ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak ya. Karena ini biasanya muncul karena dia sendiri tidak berani mengatakan tidak ya. Tidak berani menolak ketika dia dibullying. Dan selalu beri dukungan penuh ya kepada anak. Membangun rasa empati juga. Jadi si anak ini harus bisa merasakan, oh ya ini korbannya justru orang yang butuh dimenangkan, butuh didoakan. Nah, seperti itu akan menolong untuk si anak bisa menang dari dampak-dampak bullying ini. Jadi Lukas 6 ayat 31 berkata demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya. Jadi ada 6 jenis cyberbullying di Indonesia. Kita lihat pertama apa? Flaming, terbakar. Nah, tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal, penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming merupakan provokasi, penghinaan, mengejek hingga menyinggung orang lain ya. Jadi itu biasanya kata-katanya
sangat kasar ya dan sangat frontal Hmm, gitu. hmm, hmm, Lalu hmm, ada lagi jenis yang kedua adalah harassment atau gangguan. hmm. Ini mungkin nggak terlalu gimana, tapi karena dia mengirim terus-menerus ya lewat pesan-pesan, Hmm, gangguin terus lah istilahnya lewat SMS atau WA, hmm, teks hmm, ya. hmm. Nah, itu dengan intensitas terus-menerus sehingga akhirnya membuat orangnya itu, korbannya itu menimbulkan kegelisahan ya. Dan dia Oh, juga akan mengandung kata-kata hasutan supaya orang lain tuh ikut-ikutan gitu ya? ikut-ikutan, Oh, melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan gitu hmm, loh. Jadi wow, ya mungkin yang seperti tadi yang tentang nggak pakai masker gitu ya, hmm, hmm, dihasut jadi untuk dibilang, ya tuh memang benar-benar keterlaluan ya nggak pakai masker." Nah terus-terus intensitas terus-terus, nah hmm, seperti itu. Jadi menghasut untuk orang lain berpikir bahwa, "Oh ya emang nih artis nggak bener nih," gitu, hmm. nggak pakai masker Iya, gitu. iya, iya. Jadi membuat satu publik punya opini ya, Ya, opini publik yang salah ya bisa ya. Wah, ngeri sekali ya. Iya. Yang ketiga itu denigration, pencemaran nama baik. Nah, ini baik dilakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar apa tidak sadar kita lakukan, kita mengumbar keburukan orang-orang tersebut. Kita menceritakan keburukan orang tersebut. Kita terus berfokus kepada hal-hal yang negatif, kepada ketakutan, intimidasi, sampai membuat nama baik itu rusak, orang itu ya. reputasinya rusak, sampai orang itu jadinya nggak percaya diri, sampai orang itu tertuduh, sampai orang itu tertolak, sampai orang itu merasa rendah diri, sampai orang itu males dan enggan berbicara. Karena di dalam media sosial itu sangat mengerikan. Begitu cepat tersebar. Satu sekolahan ingat dan tahu kejadian tersebut. Ya saya teringat ya bagaimana anak saya suatu hari temannya adiknya iseng foto dan kemudian posting ke teman sekolah anak saya yang lainnya. Sehingga teman-temannya itu mulai mengirimkan foto dia. Dan menurut dia itu kurang baik dan dia nangis. Waduh, saya sebagai orang tua saya mencoba untuk menyampaikan, memberikan ketenangan dan juga untuk menyampaikan kepada temannya untuk menyebarkan untuk tolong ditarik kembali itu gambar, jangan disebar, itu sangat-sangat buruk dan tidak baik. Dan puji Tuhan itu bisa cepat ditarik karena masih cepat diketahui. Nah, makanya cepat kita mesti antisipasi, jangan biarkan lama-lama ya. Yang berikutnya Ya, apalagi ada lagi? ada lagi namanya cyberstalking ya. Jadi Wow, apa tuh? tindakannya itu memata-matai ya, Oh, mengganggu dan juga sama nih melakukan pencemaran nama baik. Tapi yang ini itu biasanya sampai membuat orangnya itu menjadi korban tuh bisa ketakutan besar dan hmm, bahkan depresi karena waduh, benar-benar dimata-matai gitu loh, diikutin. wow, Dan jadi sampai orangnya tuh cari tahu segala macam tentang orang tersebut dan wow, benar-benar untuk membuat dia dijatuhkan istilahnya wow, ya, mencemarkan nama baiknya waduh. gitu sampai istilahnya 9 yang baik-baik atau kelebihannya hilang dengan satu kelemahannya Waduh, gitu. Jadi yang dimunculin yang jeleknya terus, yang dicari yang jeleknya aja lalu disebarkan. provokasi ya. Nah, Iya. dimata-matai kamu habis ini ya, kamu lagi makan ini ya. Hmm. Kita lagi makan es krim tahu-taunya difoto lagi ya. Lah, sampai kita lihat kiri kanan siapa nih yang fotoin nih. Waduh, ternyata yang menyebarkan siapa, yang foto siapa. Waduh, Ya, ngeri-ngeri. Nah, ada lagi yang kelima, impersonation. Wah, peniruan. Ya, impersonation. jadi pura-pura menjadi status orang tersebut, bikin akun faktif, akun-akun fiktif ya, sehingga kemudian kemudian dari akun-akun tersebut pura-pura jadi diri dia, kemudian minta uang kepada teman-temannya semua, minta tolong kepada teman-temannya, memberikan satu informasi tolong berita kasihan, tetapi kemudian dana tersebut ternyata disalahgunakan, akunnya itu adalah akun Akun palsu. palsu. Wah, terus akhirnya teman-temannya itu caci maki dia ya. Wah, kamu nih penipu ini. Wah, ternyata itu akunnya akun palsu. Waduh, mengerikan juga ya. Ternyata bukan dia. Dan Hmm. ada lagi jenis yang keenam ini outing dan trickery ya, tricky ya. Jadi trickery ini ya. Jadi outing itu tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Ya, Hmm. dia benar-benar cari foto-foto pribadi seseorang dan tentunya disebarkan setelah itu ya untuk Edit ya. menimbulkan ya, untuk Nah. timbulin rasa malu ataupun depresi. Hmm, 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 hmm. Nah, jadi tipu dayanya itu untuk bujuk orang-orang lain supaya memperoleh rahasia ataupun foto pribadi dari calon korban.
Ya, ini yang sering kali kan diminta foto nggak pakai busana segala macam dan akhirnya Waduh, iya iya iya. disebarkan. Nah, Wah. seperti itu. Makanya ini mesti diajarkan ya, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Iya, iya, tanpa sadari kadang-kadang itu terjadi ya, anak-anak nggak ngerti ya, cuman dikirain Ya, baik ya, cuman di ya, foto-fotonya kemudian akhirnya itu menggunakan menjadi satu ancaman sampai anak ya, itu dibully, bingung sendiri. iya, Mm-mm. terus anak tersebut akhirnya ditipu sedemikian rupa sampai akhirnya bisa sampai menjual diri segala ya. Betul, Pernah ya ada kasus seperti itu, anak itu katanya buat ketemu-ketemu tapi akhirnya betul. menjual diri, kayak gimana ya ceritanya? Baru nggak lama saya konselingin satu anak dari Hmm. umur 15 tahun ya, ternyata Hmm. dia sudah ditipu ya seperti ini. Jadi diminta foto dan Hmm. ternyata diancam setelah itu. Jadi kalau tidak mau melakukan apa yang si pelaku ini minta, foto itu akan disebarkan dengan ancaman Hmm. seperti itu gitu loh. Jadi sampai si anak ini tanpa sadar ya seperti orang yang menjual dirinya. Waduh. Ya, kasihan ya dan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya orang tuanya tahu dan urus ke Polisi ya. kepolisian gitu. Wah, itu ngeri sekali ya ini. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari anak kita ini bisa menjadi korban bullying ya. Wah, mengerikan sekali. Nah, ada beberapa tindakan sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, jika terjadi di sekolah, ajarkan untuk laporkan kepada guru atau otoritas tertentu di sekolah. Dengan memberitahu pihak otoritas sekolah, walau tidak bisa langsung meredam kekerasan tersebut, setidaknya ada tindakan khusus dari pengawasan ketat di sekolah ya. Heeh. Ya, dan tentunya juga ajarkan anak untuk melapor kepada kita sebagai orang tua ya, Iya, iya. atau anggota keluarga atau kompak ya, sehingga dia bisa dapat dukungan. Jadi dia Mhm. berani menghadapi bullying ini Hmm. gitu. Dia mendapatkan support penuh. Benar, benar. Nah, yang ketiga adalah bersikap tegas kepada si pelaku kekerasan yang kurang ajar ini, bahwa Anda berani berkata tidak atas setiap ancamannya. Nah, ini akan menunjukkan penolakan untuk merasa tertindas dari diri korban. Namun perlu dipahami, sebelum menegaskan diri di depan pelaku kekerasan, pastikan tindakan tersebut tidak membuat pelaku menjadi semakin agresif dan memperparah tindakan kekerasannya. Jadi kita juga harus mendoakan, kita harus minta hikmat Tuhan. Jangan kita asal caci maki, akhirnya orang tersebut sakit hati dan orang tersebut makin lebih menggila lagi ya. Tetapi ya mungkin dengan sopan, tapi kita berkata dan mendoakan dia. Saya percaya orang tersebut sekeras apapun juga hatinya, itu hatinya tetap Hello Kitty ya. Benar juga sih. Ya, yang keempat kita mesti kasih mereka prinsip ya orang-orang ini ya bahwa abaikan anjing menggonggong katanya karena Hmm. semakin diberi perhatian semakin lama dia menggonggong. Hmm. Artinya jangan biarkan pikiran negatif itu terus-menerus menguasai kita. Justru kita harus abaikan ya, Iya, abaikan iya, iya. orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun Hmm. menyebarkan gosip atau menyebarkan hal-hal yang negatif Benar, itu. benar. Karena semakin diberi perhatian, dia akan semakin berusaha untuk menjatuhkan dan menjatuhkan Hmm. lagi. Dan sebenarnya hal tersebut ya bukan cuma kita alamin di zaman ini ya, tetapi zaman Tuhan Yesus aja udah tidak terjadi ya. Nah, kita lihat sebentar ayat ini berkata, firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus mengajar kita untuk mengasihi dan mengampuni, bukan balas menyinyir. Bukan membalas menyakiti ya. Nah, di dalam Markus 15 ayat 26, 29 sampai 32 berkata, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Kata-kata Raja orang Yahudi itu untuk mempermalukan Tuhan Yesus, mempermalukan dan merendahkan dan menertawakan Tuhan Yesus. Ih, raja nih kayak gini gitu loh. Aduh, itu sangat memalukan. Terus kemudian orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Aduh, kasihan bener ya, luar biasa penderitaannya. Dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang merubuhkan, mau merubuhkan bait suci, mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Coba turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu sendiri gitu loh. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ya selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan dirinya. Gimana? Baiklah,
Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Sambil ngetawain mereka, mempermalukan, menyindir, mereka merendahkan, menghujat. Sangat-sangat luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Hmm. Waduh. Jadi kadang-kadang kita mungkin mengalami dan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya pun mengalami. Tetapi reaksi Tuhan Yesus, dia membungkam mulutnya. Dia memilih untuk tidak memperkatakan kata-kata yang negatif ketika dia dibully, ketika dia diperlakukan tidak baik. Dia memilih untuk tetap mengasihi dan bukan membalas menyakiti. Dia tetap memilih untuk mengampuni dan tidak menyimpan menjadi kepahitan dan menjadi depresi, tertekan dan tertuduh. Kalau Tuhan Yesus dia emosi, bisa tinggal perintahkan, jadilah tidak sakit. Dia nggak sakit, tetapi dia nggak akan menderita untuk setiap umat manusia. Hmm. Bisa aja Tuhan Yesus katakan turun api dari langit, langsung turun api dari langit. Bisa aja dia katakan malaikat lepaskan aku saat ini. Itu terlepas. Bahkan dia tinggal katakan aja, hai paku, luluhlah engkau dari tangan dan kakiku. Paku itu akan luluh. Namun dia memilih untuk dia membungkam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, supaya setiap kita boleh diselamatkan. Ada makna terbesar di balik itu semua. Jawab Yesus kepada orang-orang yang berkata-kata kasar dan jahat kepada dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri telah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Mari kita pejamkan mata dan kita katakan, Tuhan ampuni Tuhan. Seringkali saya pun menjadi bagian daripada orang yang menyakiti sesama kami. Saya pun emosi ketika diperlakukan tidak baik sama orang, sama pemimpin, sama bawahan, sama anak buah. Saya pun merencanakan untuk membalas. Saya pun komplain. Saya pun marah. Saya bahkan juga menyampaikan hal yang buruk kepada yang lain untuk merendahkan pemimpin dan membalas perilaku dia. Membalas kepada teman, membalas kepada orang-orang kompetitor dan yang lainnya. Ampuni saya Tuhan. Saya nggak mau menjadi orang yang membuat kerusakan. Saya nggak mau menjadi pencetus bullying. Saya nggak mau merusak rencana Allah. Saya nggak mau Tuhan. Dan juga Tuhan ampuni Tuhan kalau selama ini saya kurang peduli Tuhan dengan anak-anak saya. Dengan saya tidak memperhatikan dan memperdulikan kondisi mereka. Tidak mengerti bagaimana mereka pun mengalami dibully. Bagaimana mereka pun mengalami tertekan depresi. Dan seringkali kami tidak hadir dan memberikan mereka jati diri yang benar. Kami tidak sungguh-sungguh mendoakan dan juga menubuatkan dan memperkatakan hal yang positif tentang hidup dan diri mereka. Kami tidak mencoba untuk menjadi jawaban dan mencoba untuk memberikan jawaban dan perhatian kepedulian. Hari ini biarkan kebenaran-Mu menyembuhkan dan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya kembalikan kepada MC atau tim yang bertugas hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Ya, baik. Terima kasih Ko Mardi ya buat sharingnya. Ya, hari ini kita belajar banyak ya, tubuh Kristus ya, tentang bullying ya. Jujur aja ya, mungkin baik kita sadar atau nggak sadar, mungkin sebenarnya kita pernah ambil bagian ya terhadap bullying ini. Mungkin cara nggak sadar waktu kita kecil kita melakukan bullying yang menyakiti orang lain, atau kita pernah mengalaminya ya, yang sampai membekas sampai dewasa ini. Ya, nah hari-hari ini memang cyberbullying ini sungguh sangat berbahaya ya, apalagi sejak anak-anak sekolah online, semua sejak online ya. Nah ini ya, untung saja ya hari ini kita mendapatkan ya impartasi yang baru supaya kita bisa ikut ambil bagian ya dalam mencegah cyberbullying ini. Nah silahkan Bapak Ibu sekalian, tubuh Kristus ya, bisa ya pada kesempatan ini masih ada waktu ya, masih ada waktu yang sangat panjang buat pertanyaan jawab ya. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin
tulis di room chat atau mau buka mic dan bertanya langsung, boleh. Ya, ini sekarang sudah ada satu pertanyaan ini yang masuk nih untuk Komardi dan Cik Ria. Nanti ya saya bacanya, agak lemot komputer saya. Komardi, bagaimana melayani orang atau anak-anak yang depresi karena jadi korban bullying? Nah, boleh bagi tipsnya Komardi dan Cik Ria. Ya, Bu Ria. Iya, jadi tergantung juga ya tahapan atau tingkatannya sebenarnya sampai di mana ya dampak yang dia lagi alami. Dan tentunya ini akan menjadi patokan juga atau cara yang berbeda-beda juga dalam menanganinya. Kalau dia masih di tahap awal yang istilahnya baru merasa, aduh kok begini ya, jadi nggak percaya diri, ataupun hanya di tahap awal dia jadi gelisah. Nah, itu bisa diatasi dengan yang seperti tadi Mardi juga sempat cerita ya, bahwa tarik kembali. Dan sekarang banyak sekali fitur-fitur yang mereka sudah cegah nih untuk bisa menstop bullying ini ya. Saya juga kemarin baca-baca Instagram pun sudah keluarkan fitur-fitur baru di mana bisa kita kontrol gitu ya untuk orang-orang yang memberikan komen atau bahkan menghapus komen-komen yang kita nggak suka gitu loh untuk di akunnya kita. Jadi banyak sekali yang sudah mendukung untuk kalau ini di cyber ya, di cyberbullying ya. Jadi di cyberbullying itu udah lebih banyak aplikasi yang bisa menolong untuk mencegah bullying ini untuk menjadi berkembang lebih lagi ya dampaknya. Tapi kalau dia sudah dampaknya sampai tingkat stres atau bahkan sampai depresi, nah itu mesti ada pendampingan penuh nih gitu loh. Apalagi udah sampai depresi yang ya sudah mau bunuh diri gitu ya, tentu tuh harus segera ditangani. Ya, bisa dengan bantuan psikolog ataupun psikiater, tapi yang paling berperan paling besar adalah justru keluarga. Ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi jangan sampai salah nih, jangan sampai berpikir bahwa oh ya kita sering sama orang lain lalu keluarga diam-diam aja. Enggak, justru lebih bisa menang karena keluarga ya. Jadi orang tua, anggota keluarga itu benar-benar harus support banget ya. Dan tentunya teman-teman kompak komunitas yang ada di dalam Tuhan. Cara menanganinya membuat dia bisa tahu bahwa siapa dia sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bagaimana dia merasa dirinya berharga, seperti apa kata Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan segala macam itu bisa ditaruh ya, diberikan, diperkatakan seperti Mazmur 139 tentang kejadian yang dahsyat dan ajaib ya, seperti bahwa dia adalah biji matanya Allah. Nah, itu suruh dia confess. Ya. Ya, dan tentu ada cara-cara lainnya yang ini bakal panjang nih kalau dikasih tahu ya, nggak apa-apa ya. Oke, cara-cara lainnya tuh bisa juga kita kasih lihat nih, timbulin hal-hal yang positif dari diri dia. Ya, memang sih kamu begitu, tapi Memang. kamu tuh keren loh. Amin. Nah, jadi yang kerennya yang kita munculin gitu ya, jangan yang jeleknya. Jangan bilang iya nih emang nih rambutnya putih semua gitu ya, jangan yang gitunya gitu loh, tapi bilang Hafi kacamatamu keren loh gitu loh. Senyummu luar biasa loh, kamu tuh ganteng loh. Nah itu tuh dari keluarga yang kalau kita kasih terus-menerus, ini akan mengubah paradigma yang salahnya dia. Ya, dan tentu yang seperti tadi dibilang minat dan bakatnya apa. Nah, jadi kalau kita fokusinnya dengan kondisi yang ada, tentu orang ini akan makin stres ya. Dia pikirinnya terus-menerus seperti itu. Tapi kalau kita ajak dia untuk menghabiskan waktu untuk melakukan minat dan bakatnya dia, wah, dia akan amazing. Dia akan melihat betapa positifnya hidup dia, gitu loh. Betapa berharganya dia. Nah, itu tentu akan membuat dia hidup berkemenangan dan enggak semakin tenggelam dalam kelemahan ini, gitu loh. Jadi dampak bullyingnya juga bisa teratasi dengan baik.
Gitu. Keren banget Bu Ria. Jadi saya mulai ngerti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengerti kan betapa penderitaan di dalam hidup ini terhiburkan ya. Kalau seandainya ada istri yang terus memuji suaminya ya, tetapi sayang yang dipujinya itu kacamatanya ya, bukan orangnya. Tapi nggak apa-apa pun terhibur. Senyumnya juga. Oh iya benar. Iya, puji Tuhan ya. Makanya saya senang nih melayani bersama-sama. Lebih banyak pujiannya di sini ya. Ya, daripada kalau cuma berdua aja ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya rasa apa yang Ibu Ria sampaikan itu adalah satu kebenaran firman yang kita tahu bahwa apa firman yang terus kita perkatakan itu akan menjadi iman, dan iman yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan sebesar luka apapun dialami anak kita. Namun ketika firman yang kita tabur Ya. dengan kasih, dengan perhatian, dengan doa, tidak ada yang sia-sia. Iya. Puji Tuhan. Baik, semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Oke, silakan teman-teman. Terima kasih. Komati Ciria ya sangat jelas ya. Nah, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung buka mic atau ketik di room chat. Ya, sambil menunggu saya mau tanya deh ke Komati dan Ciria nih. Kan tadi ada salah satu caranya kan kita mengasah bakat ya, bakat dan minat anak tuh. Nah, kalau hari-hari ini kayak kemarin tuh acara anak saya sekolah ya, ditanya, kalian anak-anak kecil kalau udah besar mau jadi apa? Sekarang jawabannya YouTuber, gamer gitu kan, singer. Nah, saya kepentek ya, maksudnya kalau jadi YouTuber itu kan patokannya ya paling biasa orang patokannya, wah berapa sih yang view saya, berapa banyak sih yang komen-komen bagus gitu kan. Jadi mereka itu kan terpatok buat ya mencari viewer ya, mencari komen lah ya. Nah itu bagaimana ya Komati dan Ciria buat ngebimbing itu supaya dia walaupun terfokus di situ dia bisa membentengi diri mereka gitu. Silakan Bu Ria. Maksudnya ini jadi masa lebih fokus kepada membuat konten gitu ya, berarti anaknya karena mau jadi YouTuber gitu. Betul Pak, misalkan anak kecil mau jadi YouTuber kan kita mengembangkan minat dan bakat dia, otomatis kan itu nggak bisa dipungkiri dari berapa banyak sih orang yang suka, berapa banyak orang yang nge-like gitu kan. Tetapi terkadang kan itu pokok masalahnya ya. Jadi ketika mereka berfokus di situ kan otomatis bisa jadi mereka kecewa karena ada yang komentar negatif kayak artis-artis gitu. Nah, bagaimana ya caranya ngebimbingnya gitu yang benar? Ya, memang itu mesti dibangun ya. Jadi namanya kepercayaan diri itu memang harus dibangunnya terus-menerus. Nah, ini puji Tuhannya ya kita di dalam Tuhan, kita lebih mudah membangunnya karena tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika mereka dibangun terus-menerus bahwa mereka berharga bukan karena situasi, bukan karena barang, bukan karena keadaan, bukan karena perkataan orang lain. Nah, itulah yang akan membuat mereka berkemenangan. Ya, tapi memang nggak gampang. Ya, makanya di firman Tuhan katakan kalau mau ajar, ajarnya berulang-ulang. Nggak bisa cuma ajar satu kali, nak kamu berharga ya. Kamu mesti percaya loh, kamu biji matanya Allah. That's it, nggak bisa. Tapi bagaimana bangun dari sejak dia baby bahkan dari dalam kandungan. Yes. Itu sudah dibangun, terus-menerus dibangun. Saya punya anak pertama, dia cacat telinganya ya. Dari lahir dia dilahirkan dengan mikrotia ya. Mungkin kalau yang tahu boleh searching. Mikrotia itu dia tidak memiliki daun telinga. Jadi hanya kecil sekali daun telinganya yang sebelah kanan ya. Dan ini ternyata bukan hanya dia kehilangan daun telinga, tapi dia keblok dengan tulang. Dan bahkan tidak memiliki anggota organ di dalam telinga kanannya ini tidak ada. Hanya tahu-tahu muncul-muncul ada rumah keongnya, ya, ada kokleanya doang. Ya kalau yang ngerti ini ya bahasa kedokteran semua, sorry. Jadi telinga itu kan ada 3 bagian. Dia nggak punya telinga luar, dia nggak punya telinga tengah. Ya kita sebutnya organnya. Dia cuma punya telinga dalam, bagian paling dalam, kokleanya aja. Nah itu tidak bisa diapa-apain karena memang nggak bisa mendengar. Dan tentu secara fisik langsung terlihat karena nggak ada bolongannya juga, ya keblok.
Kita sudah coba berkali-kali sampai ke luar negeri, kita tanya dan kita mau sempurnakan. Ternyata efek sampingnya jauh lebih buruk daripada kondisi dia saat ya seperti itu aja gitu loh. Karena bisa mengakibatkan, karena harus dibolongin, bisa mengakibatkan kerusakan rahang dan malah sulit bicara, dan juga kerusakan di otak karena harus dibor juga untuk ke otaknya. Berbagai macam kami cari sampai ke ahli-ahli, ya nggak bisa intinya. Maksudnya kondisinya lebih beresiko. Dan ketika saya khususnya sebagai seorang mama, melahirkan anak yang seperti itu, terpukul nggak? Sangat terpukul. Dan bahkan saya bertanya loh sama Tuhan, Tuhan saya dosa apa? Kenapa Tuhan kok izinkan saya punya anak seperti ini? Sedangkan kita doakan terus dari dalam kandungan. Dan bahkan Mardi mendapatkan visi untuk anak ini menjadi seorang penari. Menjadi seorang yang memberkati dengan tari-tarian, dengan kelenturan tubuh. Dan ternyata visi itu ada di dalam anak ini. Sampai hari ini dia masih menjadi seorang penari. Dia sangat menyukai balet. Dan dia mendapatkan nilai tertinggi terus-menerus dengan ujian internasional, bukan ujian nasional. Levelnya, sekarang dia umur 15, levelnya dia udah melebihi guru-guru. Jadi udah level pengajar. Nah, waktu saya lihat anak ini, apa yang terjadi dalam batin saya atau hidup saya cuma satu. Saya bilang sama Mardi, saya mau membuat anak ini bisa menerima diri dia apa adanya dia. Bagaimana dia harus merasa berharga, bukan karena telinganya yang cacat. Bukan karena perkataan orang bahwa dia sempurna. Gampang? Tentu nggak gampang. Saya juga nangis, jujur, lihat anak lahir cacat. Tapi ketika saya terus-menerus memperkatakan kepada si baby ini dari dia lahir, dari dia dalam kandungan kan kita tidak tahu. Waktu dia lahir kita baru tahu dia cacat. Padahal kami sudah USG 4D loh. Waktu itu 4D lagi baru banget muncul dan kami udah USG 4D. Tuhan luputkan, nggak kasih saya lihat. Lucu kan? Sampai anak ini lahir. Dan ketika saya bangun terus-menerus setiap hari, saya bilang, saya nggak mau pusing. Mau dokter bisa operasi, nggak bisa operasi, mau dokter nanti bisa bikinin telinga ataupun tidak, saya nggak mau pusing. Saya bilang, yang pasti yang saya mau pusingin adalah membawa dia mengenal siapa diri dia di hadapan Tuhan. Dan buat dia bisa menerima bahwa memang itu adalah rencana Tuhan yang terindah dalam hidupnya. Membuat dia bisa bersyukur dengan keadaannya. Dan tidak menganggap itu sebagai suatu kecacatan. Sampai hari ini, kalian boleh tanya sama anak saya tentang telinganya. Apa menurut dia tentang telinga dia? Dia akan berkata, telinganya adalah special gift from God. Telinganya adalah telinga yang spesial, dia bilang, dari Tuhan. Itu yang membuat dia berbeda dari orang lain. Amen. Itu yang membuat dia unik dari orang lain. Amen. Dan dia tetap menari. Dia tetap perform di depan banyak orang. Pentas. Dia tidak pernah takut. Dia pentas di mana-mana. Dan dia juga seorang gimnas ya. What is gimnas? Gimnastik ya. Pesenam ya. Dan dia juga meraih begitu banyak juara. Ya kemarin ya di umur yang cukup muda, di umur 15 ini dia puji Tuhan sudah masuk college. Dan kita sampai mendapatkan beasiswa dari college-nya karena selain dia cukup berhasil dalam akademik, dia juga memiliki talent lain di dalam balet maupun gimnas ini, gitu loh, gimnastik. Jadi saya mau katakan kalau saya menyerah dan membangun anak ini menjadi seorang anak yang berkata bahwa oh ya, ini hidup saya, Tuhan gak adil ya sama saya. Kok Tuhan kasih saya telinga cuma sebelah, yang normal. Saya nggak bangun dia dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, tapi saya membangun dia dengan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Saya rasa dia nggak akan menjadi seorang yang seperti ini saat ini. Saat ini dia pun sudah melayani bersama-sama kami
Dia sudah ada di Kompak Youth, dia melayani di Kompak Youth, dia melayani juga di KKR kemarin sudah jadi co-host juga, buka BR juga, melayani juga. Jadi Dan dia juga peka juga. dan dia cukup peka juga ya sama Tuhan. Jadi buat saya itu nggak penting lagi kan. Bagaimana gambaran diri dia, kondisi fisik dia itu sama sekali udah nggak penting lagi, gitu loh. Jadi bagaimana memang kita membangun anak ini dari sejak dini itu dan tanpa menyerah itulah yang harus terus-menerus dibangun karena itu nggak akan gampang untuk membuat seorang anak itu tidak tercemar ataupun nggak dengerin apa kata orang ya gitu loh. Jadi ada sebenarnya waktu itu dia baru umur 3 tahun. Saya shock ketika dia tanya sama saya, "Mami, why my ear is broken?" Kenapa telinga saya rusak? Dia tanya sama saya. Saya kaget. Ya saya langsung katakan, siapa yang bilang sama kamu bahwa telingamu rusak? Ya waktu dia sebut ada teman-teman mainnya, karena sering pergi di komplek ada taman bermain kan. Dia ke sana dan teman-teman bermainnya yang mengata-ngatai. Ih, kok telinganya begitu ya? Kok kecil sebelah ya? Kok dia nggak punya telinga ya? Nah, ketika digitu-gituin, dia tanya, tapi apa respon saya? Itulah yang menentukan akhirnya membuat anak ini mengerti. Saya bilang, telingamu tidak rusak. Tapi Tuhan memberikan telinga yang spesial buat kamu. Itu sebabnya telingamu berbeda dari telinga-telinga orang lain. Dan itu yang membangun dia ternyata. Sampai dia besar saya tanya dia, gimana dengan telingamu? Telinga spesial, Ai. Oke kok, nggak ada masalah. Itu responnya. Nah itulah. Jadi membuat si anak ini kalau dia jadi YouTuber, ya dia harus istilahnya disiapkan mentalnya untuk dia berani, untuk dia bisa berkata kepada teman-temannya, oh ini ya saya apa adanya. Ya saya mau bikin konten seperti ini, ya ini hidup saya. Saya punya kelemahan, tapi saya juga punya kelebihan. Dan tentu kamu juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya tanamkan itu kepada anak saya. Semuanya saya tanamkan. Kalian pasti punya kelebihan. Walaupun kalian juga punya kekurangan. Sama, mami juga punya kelebihan dan mami juga punya kekurangan. Dan juga Dedi punya kelebihan dan punya juga kekurangan. Sekalipun kita mungkin ya dipantau dan banyak sekali yang istilahnya mencoba melihat kepada hidup kami, ya bagaimana kita juga tidak perlu takut. Kita juga harus berani tampil apa adanya kita dan berani menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena memang kita masih manusia yang tentu punya kekurangan dan kelebihan. Nah, ketika itu kamu ajarkan, saya percaya anakmu akan menang menghadapi apapun karena dia sadar bahwa memang setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan, tapi di mana kita harus berfokus? Apa sih kata Tuhan? Ya, puji Tuhan ya, teman-teman sampai terkagum-kagum. Ya, inilah sama, saya juga suka mengagumi istri saya kalau dia udah bercerita, Lupa ya. berhenti ya, sorry. Iya, jadi itu sangat-sangat menarik, itu penghiburan saya. Jadi kalau kalian tahu merasa bahwa, oh Kumardi kok bisa sih ngomongnya, ada aja ide nggak berhenti. Ya, inilah salah satu sumber inspirasi saya. Jadi kita memang berbeda, tetapi kita harus menghargai perbedaan kita. Kita memang berbeda, tetapi kita lah menyadari itulah memang kelebihan dia. Dan memang saya memang beda dengan dia. Dan saya memang memiliki kelebihan yang berbeda dengan diri dia. Itulah kelebihan dia dan inilah kelebihan saya. Tapi kita sama-sama memiliki kelebihan. Dia tidak harus menjadi sama dengan saya tidak harus sama dengan dia. Demikian juga anak-anak kita tidak perlu harus sama dengan kita. Keberhasilan anak tidak ditentukan seberapa dia mirip dan berhasil seperti kita. Tapi bagaimana dia percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan dia terlibat aktif untuk boleh mengenal Tuhannya. Nah, itulah yang akan Ya, membuat dia kuat sekalipun dia mengalami tekanan, ujian, cobaan di tengah-tengah daripada setiap godaan-godaan dunia. Ya, oke, semoga menjawab pertanyaannya, Bro Radit. Wah, terima kasih ya Komardi ya, semoga memberkati ya. Fokus kepada kelebihan ya,
mengubah kekurangan kelemahan menjadi sesuatu yang spesial ya. Wah, ini resep baru nih ya, teman-teman ya. Oke, apakah ada teman-teman tubuh Kristus yang mau bertanya lagi nih? Tadi saya lihat Bapak Stefanus Budianto sempat buka mic ini. Atau apakah ada yang mau ditanyakan langsung Bapak Stefanus Budianto? Belum, Pak. Oh, baik. Ya, kalau begitu saya ada mau pertanyaan lagi nih buat Komadi dan Ciria ya. Kalau salah satu dari bullying sih yang saya takutin ya, yang tadi saya baca itu terkait bullying fisik ya. Kan sering banget ya kalau fisik, misalkan di sekolah itu kan sesuatu yang kita nggak bisa awasi, nggak bisa hindari gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau mau ngajarin anak, wah kalau kamu dikerasin, balas lebih keras lagi. Kok kayaknya nggak sesuai firman gitu kan. Tapi kalau kita bilang, waduh kalau kamu dikerasin, kamu berdoa aja. Kok kasihan juga ya, pulang-pulang babak belur. Boleh nggak bagi tips and trick nih, bagaimana mengatasi bullying yang fisik? Mungkin. Komadi Ciria. Ya, istriku punya pengalaman ya, silakan istriku. Aduh, nggak bisa sharing nih, ketawa. Kok Martin langsung bilang itu kamu tuh kan? Iya, aduh. Ya, saya nih anak wanita satu-satunya ya. Jadi sangat diprotek di dalam keluarga. 4 di atas saya cowok semua. Jadi saya memang anak kelima dan anak tunggal wanita. Dan cukup mengalami maksudnya itu ketika mengalami bullying di sekolah secara fisik, itu kokoh saya karena satu sekolah semua, itu akan maju tentunya ya. Dan mereka yang akan lawan semuanya. Dan memang benar ya, Bu Radit, gitu benar-benar kalau dulu kita nggak ngerti karena nggak di dalam Tuhan, ya kita enjoy aja gitu loh. Jadi istilahnya, wah gue terima beres gitu kan. Udah ada bodyguard yang maju gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita sekarang mengajarkan kepada anak-anak ya, it's true ya, itu nggak segampang ya. Karena rasanya memang benar ya, kayaknya kepengen bilang, duh, kalau kamu digituin orang ya harusnya dibales dong. Masa kamu diemin sih gitu kan? Masa terus kamu membiarkan dirimu luka-luka gitu ya? Nah, ya itu seringkali pengennya kita ngomong begitu ya, tapi sebenarnya nggak baik kan. Kita juga tahu ya, firman Tuhan aja bilang ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, katanya ya. Jangan ditampar pipi kiri kasih 2 tangan gitu kan, jangan gitu ya. Tapi seringkali kita mau kan rasanya pengennya begitu ngomongnya gitu ya. Ditamparnya 1 pipi kasihnya 2 tangan gitu ya, kasih bonus gitu kan. Tapi ya saya juga ngajarin, sebenarnya anak-anak saya juga bukan yang nggak pernah ya, tapi mungkin sekolah secara fisik ini lebih jarang, karena memang puji Tuhan mereka ada di sekolah yang dalam tanda kutip ya Kristen ya, maksudnya kan jadi cukup terjaga gitu kan. Tapi kalau sampai mengalami gimana? Anak kita pernah mengalami justru di kegah ya, di sekolah minggu. Nah itu kita juga kaget gitu ya, waduh. Ini sampai bahkan orang tuanya yang maju juga ya waktu itu kondisinya gitu, kaget juga. Tapi bagaimana kita ngatasin dan kita bilangin. Jadi justru kita harus kasih tahu bahwa ada batasan. Jadi jangan membalas tapi lari. Lari kalau misalnya ya dikegah, lari ke kakak kegah ya, omong kepada otoritas. Kalau di sekolah tentu lari kepada guru, kepada satpam atau security di sekolah, siapapun yang lebih besar yang ada di dekat kamu, lari, saya bilang gitu. Kalau memang tidak bisa lari, karena saya pernah didorong pakai meja ya, dipojokin di tembok ya, dia nggak bisa lari tentunya ya. Jadi karena temen yang bullying ini juga badannya besar, sedangkan anak saya mungil gitu kan. Nah itu saya ajarkan dia untuk berteriak minta tolong gitu. Jadi sehingga ada teman atau ada yang lain yang bisa menolong ya untuk memberitahu kepada guru. Jadi itu kita ajarkan terus-menerus, dan kalau justru ketika anak ini mengerti, dia akan bisa belajar mengampuni bahkan. Jadi saya ajarkan bahwa ayo doakan. Ya ketika dia besokannya kan pasti biasanya nih anak-anak ya trauma ya, dan ujung-ujungnya pasti kan nangis. Aku nggak mau sekolah, nanti takut ketemu si Kimi lagi, katanya nanti dia dorong aku lagi, aku nggak kuat lawan dia, aku nggak bisa, aku mau lari ke guru pun, ke miss pun nggak bisa, katanya gitu kan. Nah pasti akan mengalami trauma begitu. Nah biasanya saya kasih tahu ya tips-tipsnya bahwa ayo kamu ampuni,
dan kita doakan ya untuk hari ini supaya Kimi tidak mengganggu kamu ya, minta pertolongan Roh Kudus, minta Tuhan Yesus jamah hati Kimi. Jadi justru saya ajarkan dia untuk memberkati temannya ya, mendoakan teman yang berbuat tidak baik ini, karena pasti teman ini tidak mengerti dan tidak tahu bahwa di dalam firman Tuhan seperti yang tadi saya ajarkan ya, saya selalu Lukas 6 ayat 31 tuh boleh dibilang ayat andalan saya kepada anak-anak ya, karena yang namanya anak apalagi ada 6 ya, bisa ribut satu sama lain ya, bisa berlaku kasar satu sama lain. Nah, bahkan bullyingnya terjadi di dalam rumah ya. Nah, ini saya ajarkan terus-menerus. Ayo, kamu mau digituin? Firman Tuhan bilang loh, apa yang kamu kehendaki itu kamu lakukan terlebih dahulu. Ya kan? Nah, itu saya ajarkan. Jadi anak ini juga dimanapun dia akhirnya mengerti. Yuk, kamu mesti belajar loh. Kamu mau kan nanti kalau kamu melakukan kesalahan, kamu diampuni, kamu dimaafkan. Yuk ampuni dulu sekarang temanmu. Yuk ampuni dulu sekarang, doakan dulu temanmu. Nah, jadi kalau ada yang selisih paham di rumah sama ya, mau pinjam sesuatu nggak dikasih, saya tanya dulu ya sama yang nggak ngasih pinjaman. Kamu mau nanti kalau kamu mau pinjam sesuatu dari adikmu juga kamu nggak dikasih. Nah, kalau nggak mau, ya kasihlah dulu. Ya, karena apa yang kamu lakukan itu berarti yang kamu mau. Yes. Nah, seperti itu. Jadi, firman Tuhan ini ketika diulang-ulang itu cukup work ya, karena membuat mereka ketika digituin langsung sadar dan biasanya udah nggak perlu ngomong apa-apa lagi Mami ya, langsung nyerahin. Oh ya, soalnya saya besok-besok mau nih kalau pinjem saya dipinjemin gitu. Benar sekali. Jadi kita bukan ngajarin anak untuk ngikutin kita, maunya kita, andalkan kita, Ya, tetapi ajar anak untuk takut akan Tuhan, lakukan perintah Tuhan, karena ini tidak sesuai firman Tuhan, maka anak-anak itu akan menjadi kuat dan mengandalkan Tuhan ketika kita nggak ada di samping dan di sisi mereka. Mereka lakukan bukan karena takut kepada orang tua, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada teman, tetapi lebih takut kepada Tuhan. Ya, itu yang harus diajarkan berulang-ulang. Nah, sehingga anak-anak itu bisa yang namanya mengasihi, mencintai, mengampuni dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, bukan pura-pura karena disuruh. Karena kalau itu dilakukan, dia tetap akan sakit hati, dia tetap akan terluka, dia akan tetap depresi, dan dia Trauma. tetap akan trauma, bahkan dia akan bunuh diri. Tetapi kalau dia tetap mengadari bahwa itu adalah kehendak Tuhan, lakukan untuk Tuhan, Tuhan Yesus pun mengajarkan demikian, maka dia akan lakukan dan dia menyadari dia mesti beres hatinya. Dia mesti mengampuni tuntas. Dia harus mencintai tulus. Nah, kalau itu dilakukan, suami istri pun sama. Bukan sorry, ya udah sorry. Awas ya lu jangan lakukan lagi ya. Nah, kalau udah awas kamu jangan lakukan lagi, artinya mengingat-ingat yang dulu-dulu. Kamu dulu sering begini. Awas kamu ulang lagi ya. Nah, nanti Tuhan bilang, akaran yang kamu ukur Tuhan ukur. Nanti Tuhan bilang, awas ya kalau kamu lakukan lagi ya. Kali ini saya ampuni, lain kali saya nggak ngampuni kamu ya. Nah, maka takaran yang sama diukurkan dalam dirimu. Nah, demikian juga Tuhan akan mengingat-ingat setiap kesalahanmu. Nah, jadi kalau seandainya kita mengasihi Tuhan sesuai dengan kebenaran firman dan diajarkan berulang-ulang, anak itu akan tetap menghadapi persoalan. Namun Berani. sikap hati di dalam menghadapinya tidak akan membuat dia terluka, tertuduh, terintimidasi, dan hidup di dalam ketakutan. Tetapi lakukan oleh karena iman. Melakukan firman bukan karena takut, melakukan firman karena iman dan kasih. Aku tambahin ya, mungkin poin pentingnya itu adalah memberikan dukungan di sini kepada anak itu, kan kecenderungan kita bahkan saya perhatikan ya, kadang-kadang walaupun orang tua udah di dalam Tuhan sekalipun, seringkali tuh kalau lihat sesuatu yang nggak bener sama anak orang lain, kita cenderung angkat telepon. Tahu nggak sih, anakmu tuh gini loh. Tolong dong, ya diajar yang bener gitu ya. Ya gitu ya kira-kira ya. Seringkali respon kita adalah spontan ya untuk maunya tuh langsung gitu ya ngeberesin ya kan biar beres nih. Jadi
anak saya nggak dibullying lagi gitu kan. Saya ngalamin, lagi-lagi anak pertama ya, waktu itu dia kelas 5 SD, dia dimintai contekan sama temennya di sekolah. Dan karena dia sudah saya tanamkan dari kecil untuk tidak boleh memberikan contekan, dia nggak mau kasih tentunya. Ya, ketika dia nggak kasih, satu kelas memusuhi dia. Ya, emang satu kelas waktu itu dia cuma berdelapan ya. Nah, bertiga doang cewek ya, salah satunya dia. Jadi ada 2 cewek lagi. Dan anak yang cewek-cewek inilah yang menghasut semua teman-temannya itu untuk memusuhi anak saya. Ya, tentu diprovokasi oleh satu orang yang pertama kali minta contekan. Ketika anak saya datang, rasanya apa? Gregetan ya, karena saya kenal mamahnya gitu ya. Rasanya kepengen langsung ke telepon, tahu nggak sih, anakmu minta contekan dan bahkan musuhin anakku loh. Hasut loh, satu kelas loh. Kebangetan banget ya anakmu gitu ya. Rasanya kepengen gitu kan. Tapi waktu anak saya datang ke saya, wah, untuk saya berkata dengan tenang dan berkata sama dia, lalu apa respon kamu? Saya tanya dia. Ya aku nggak kasih. Lalu gimana? Mereka musuhin aku. Lalu gimana? Kamu rasa apa? Sedih Mi. Aku sedih, aku kecewa. Kenapa kok temen aku seperti itu? Tapi kamu lebih sedih mana? Kenapa lalu kamu nggak kasih aja contekannya? Saya tanya. Saya lebih sedih lagi kalau saya dibenci sama Tuhan. Saya lebih sedih kalau saya akhirnya harus berdosa di mata Tuhan. Dia bilang. Saya kaget dengan jawaban dia. Tapi saya tahu kalau saya angkat telepon dan menyelesaikan perkara itu mungkin akan selesai. Karena mami akan tegur dan beres. Besokannya anak-anak gak ada yang musuhin anak saya. Saya gak mau. Saya berdoa saat itu, saya bilang, Tuhan saya mesti lakukan apa untuk dukung anak saya. Dan Tuhan ingetin tentang stand alone. Bagaimana berani berdiri di atas kebenaran. Karena nanti di dunia kerjanya, mungkin dia juga akan mengalami sikut sana, sikut sini. Seperti yang ya pada umumnya terjadi. Kalau dia nggak menang, gimana nantinya dia menang? Akhirnya saya belajar untuk nahan diri. Tidak bicara kepada orang tuanya langsung. Saya minta anak saya berdoa. Saya minta anak saya untuk berani berdiri di atas kebenaran. Walaupun pasti sulit. Karena sama seperti pikul salib ya. Itu. Dan tapi ketika dia lakukan, dia berkata, gak apa-apa. Kalau memang teman aku merasa bahwa aku gak baik gara-gara aku melakukan hal yang benar, ya sudah. Yang penting Tuhan gak kecewa sama aku. Dia bilang. Alhasil memang dia setiap kali keluar main atau istirahat, jam istirahat gak ada yang temenin. Jadinya dia tanya sama saya, Mi, aku hari ini bosen, gak ada yang mau main sama aku. Saya bilang sama dia, cobalah kamu ambil waktu untuk berdoa atau baca Alkitab. Atau kamu perhatikan adik-adik kelasmu. Kamu bisa main dengan yang lain bukan? Kamu bisa keluar dari kelasmu? Kalau bisa, coba perhatikan anak-anak lain. Dan ternyata dari situ dia punya beban untuk anak-anak yang lebih kecil. Sampai akhirnya dia mengajar mereka juga. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya. Umur berapa ya dia di sekolah bantuin gurunya ngajar ya? Dari umur 9 tahun. Dia sudah bantuin gurunya mengajar nari ya, ACA. ACA itu ekskul. Ya, ekskul sekolahnya tamborin. Gurunya kalah tamborinnya sama dia. Jadi akhirnya gurunya minta tolong untuk dia bantu mengajar. Bukan diajar juga gitu loh. Karena ya itu, karena dia dari kecil sudah menari ya dan sangat suka dan memang tubuhnya lentur. Nah, itu membuat dia memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan yang saya percaya saya nggak bisa bayar pakai apapun. Saya nggak bisa bayar pakai apapun. Kalau saya nggak izinkan itu terjadi, itu tidak akan menjadi pengalaman indah dia bersama Tuhan. Dia nggak akan pernah merasakan bagaimana dia pikul salib, sangkal diri. Tapi ketika saya izinkan, walaupun dengan efek dari bullying, saya percaya itu adalah kesempatan emas. Jadi bagaimana kita menanggapi bullying ini? Sebagai batu lompatan atau batu sandungan. Sebagai batu sandungan atau batu yang makin kegencet ke dalam ya. Jadi ya itu yang mesti kita pikirkan. Ya ini benar-benar butuh didoakan dan memang butuh hikmat banget gitu loh. Tapi banyak juga sebenarnya kesaksian-kesaksian dari artis-artis yang dulunya dibullying, mereka justru gunakan
kesempatan ketika mereka dibullying dan mereka tertekan, mereka malah menciptakan lagu ya, bikin puisi-puisi dan akhirnya menciptakan lagu. Jadi ya itu yang saya bilang, bagaimana fokusnya? Mau terus berfokus kepada hal yang negatif terus ya dan akhirnya terpuruk, atau mau bangkit dan justru semakin maju dan melihat itu sebagai batu lompatan. Thank you Bu Ria, luar biasa. Terima kasih Komadi dan Ciria ya. Memberkati ya. Nah, berhubung ini udah jam 8 ya. Saya kasih injury time ya buat yang masih mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Ya, kalau masih ada yang mau bertanya nih, injury time ya, last minute. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada kita tutup nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau gitu buat Komadi dan Ciria, apakah ada kata-kata penutup yang mau disampaikan untuk kita semua? Silakan Bu Ria. Again and again ya. Ya, jadi kalau mengajarkan kepada anak-anak tentunya berulang-ulang, jangan pernah bosen. Dan kalau terjadi bullying, ya tentunya kita sebagai orang tua harus menyikapi dengan bijaksana dan minta tuntunan Tuhan, karena justru jangan sampai kehilangan kesempatan emas untuk membuat si anak ini mengalami Tuhan. Tekanan adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, menjadikan diri kita lebih baik, menyadarkan diri kita akan setiap kekurangan kita, persoalan kita, permasalahan kita, kekurangan kita, kelemahan diri kita, supaya diri kita memperbaiki, supaya diri kita menang, supaya diri kita semakin serupa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, Christian, apakah boleh pimpin kita untuk doa penutup dan doa berkat untuk Komadi dan Ciria? Oke, ya terima kasih ya Komardi, Ciria yang sangat memberkati setiap tubuh Kristus ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, memperlengkapi setiap anak-anak kita atau bahkan kita juga untuk tidak melakukan bullying ya pada orang lain, apalagi pada keluarga atau anak kita sendiri ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kita mau akhiri Mesbah Koramdio malam hari ini ya dengan berdoa. Kita mau doakan tuh Komadi dan Ciria. Mari tubuh Kristus kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Komadi Ciria untuk memberkati setiap kami. Apa yang disampaikan Tuhan sungguh memberkati setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh terus berjaga-jaga, untuk kami boleh terus Tuhan lebih berhati-hati di dalam dunia cyber Tuhan, untuk menjaga setiap anak kami juga dari bullying Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Komadi Ciria lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya, biar apapun yang dia lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ada kasih karunia-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Ketika melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, kuasa Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan, dan banyak pemulihan yang terjadi melalui Komadi dan Ciria sebagai alat-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, sungguh biar Tuhan Yesus sendiri Tuhan yang menyertai, memberikan damai sejahtera dan sukacita untuk Komardi dan Ciria untuk boleh terus antusias dalam melayani baik di Mesbah Koramdio maupun kompak ataupun pelayanan lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap tubuh Kristus malam hari ini Tuhan yang sudah mengikuti Mesbah Koramdio dari awal sampai akhir hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan berkat Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, setiap tubuh Kristus. Kalau besok kami mau memulai minggu yang baru Tuhan, Kau berikan Tuhan semangat yang baru, antusias yang baru Tuhan. Biar Kau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu buat setiap usaha, bisnis, pekerjaan yang dilakukan. Kesehatan juga buat setiap tubuh Kristus yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedih, yang sedang ada kesedihan Tuhan yang berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita di hati. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Tuhan. Kami mau terima setiap berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.